Welcome to Lenteng Channel. Profesi menantang maut. Gaji istimewa, risikonya nyawa. Pemirsa Lenteng Channel, setiap profesi yang digeluti seseorang pasti punya risiko. Tak jarang malah menyerempet-nyerempet keselamatan, bahkan mengancam nyawa. Lihat saja orang-orang yang bekerja sebagai pembersih ranjau darat, penambang belerang, serpa, tukang las bawah laut, pengobor minyak lepas pantai, pembersih jendela gedung pencakar langit, pemanjat menara, atau pekerja nuklir. Profesi yang boleh dibilang menantang maut ini berbanding lurus dengan bayaran yang mereka terima. Makin tinggi risiko, semakin tinggi pula bayaran yang mereka terima. Pemirsa Lenteng Channel, selamat menyaksikan tayangan tentang profesi yang tak sembarang orang mau melakoninya ini. Pembersih ranjau darat, 4 juta rupiah per hari. Profesi ini berurusan dengan ranjau yang tertanam di darat. Tak main-main, alat peledak ini akan bereaksi ketika disentuh atau diinjak. Ranjau ini berpotensi membunuh siapa saja yang melewatinya. Menurut Australian Broadcasting Corporation, 50-60 negara masih memiliki ranjau yang terkubur di tanah. Di Kolombia saja, lebih dari 40 km persegi pedesaan diperkirakan terkontaminasi ranjau darat. Sisa-sisa dari perang saudara di Ethiopia diperkirakan masih ada 500.000 ranjau darat. Bahkan, lebih banyak yang belum meledak. Konon, setiap minggu menelan 5 hingga 10 korban jiwa. Liberia, yang mengalami perang saudara selama 5 tahun, menyisakan 1.000 ranjau. Ranjau ini menewaskan 20 orang pada tahun 1993. Lebih dari separuh korban adalah warga sipil. Anak laki-laki paling beresiko menjadi korban ranjau, karena kecenderungan lebih bebas dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dibanding dengan anak perempuan. 2/3 korban ranjau darat mampu bertahan hidup dengan luka serius, namun tak sedikit yang mengalami cacat permanen. Dengan risiko yang sangat tinggi, seorang pembersih ranjau darat memiliki gaji sekitar 4 juta rupiah per hari. Penambang belerang, Rp70.000 hingga Rp100.000 sekali angkut. Para penambang belerang setiap hari harus turun ke kawah. Hanya dengan berbekal keranjang, para penambang harus melawan asap tebal dari belerang di kawah. Jika dihirup terlalu lama, dapat akan mengancam nyawa para penambang. Entah mengapa, penambang belerang gunung berapi tak dibekali peralatan keselamatan, kecuali hanya berupa kain yang menutupi mulut dan hidung. Air kawah ijen sendiri bukan berisi air murni jernih layaknya di pegunungan. Air kawah ijen kandungan asamnya sangat tinggi. Tahun 2011, tim BBC mengukur kadar asap beracun di sekitar kawah ijen. Hasilnya, lebih dari 40 kali dari batas aman untuk pernapasan di Inggris. Selain dikenal dengan keindahan matahari terbitnya, gunung ini juga dikenal memiliki kawah terasam di dunia karena mengandung sulfur atau belerang. Selama 40 tahun, lebih dari 70 orang tewas di Ijen. Dalam sekali mengangkut, penambang menghasilkan Rp70.000 hingga Rp100.000, atau dihargai Rp1.250 per kilogram untuk sekali angkut.
Saat ini, tak lebih dari 50 orang masih menjadi pengangkut belerang di Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur ini. Sherpa di Gunung Everest. 42 juta rupiah hingga 70 juta rupiah setiap musim pendakian. Everest adalah gunung tertinggi di dunia yang terletak di Nepal. Everest salah satu gunung di dunia yang menjadi tujuan favorit para pendaki. Gunung Everest sangat sulit dan berbahaya untuk didaki. Meski begitu, para pendaki akan mencari orang yang bisa membantu mereka mencapai puncak. Orang-orang yang menerima uang mereka dan membantu pendakian inilah yang sering disebut Sherpa. Nama Sherpa merujuk dari nama salah satu grup etnis Tibet yang berasal dari wilayah pegunungan di Nepal. Popularitas Gunung Everest memengaruhi status para tenaga Sherpa. Sherpa kini identik sebagai pemandu gunung. Bukan sekedar pelengkap, Sherpa telah bergeser menjadi profesi yang menjanjikan. Tugas seorang Sherpa adalah mendirikan kemah, membawa barang, dan bertanggung jawab atas keselamatan pendaki. Mereka dianggap sebagai teman terbaik para pendaki Gunung Everest. Tugas yang tak gampang buat Sherpa membuat mereka harus diganjar rata-rata sekitar $700 Amerika atau 9 jutaan rupiah. Bahkan, Sherpa bisa mendapatkan sekitar 3.000 sampai 5.000 dolar Amerika atau sekitar 42 juta rupiah hingga 70 juta rupiah dalam setiap musim pendakian. Tukang las bawah laut, 2,7 juta rupiah per jam. Bekerja di ruang terbuka saja bagi tukang las bisa dibilang sebagai profesi berbahaya. Tukang las akan menghadapi alat panas, percikan api, dan bisa terkena asap beracun. Bagaimana kalau profesi ini dilakukan di bawah laut? Risiko lebih besar harus dialami tukang las bawah laut, seperti terjebak dalam area dengan tekanan yang cukup tinggi. Karena itulah dibutuhkan sertifikasi untuk mengelas dan menyelam. Tukang las yang bekerja di dalam air biasanya bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, pipa bawah laut, dan lain-lain. Mereka bertugas memotong, membuat, memperbaiki, dan mengelas struktur logam di wilayah perairan. Juga mengambil gambar struktur bawah tanah untuk membantu perencanaan atau evaluasi proyek, hingga mengevaluasi dan menyetujui struktur bawah air demi keamanan. Tukang las harus menyelam di dalam air dalam waktu berjam-jam dengan tabung selam. Mereka bekerja tanpa alat komunikasi. Risiko yang dihadapi tukang las bawah laut sebanding dengan bayaran yang mereka terima. Tukang las bawah laut akan menerima $200 per jam atau sekitar 2,7 juta per jam. Pengebor minyak lepas pantai, 945 juta rupiah hingga 1,8 miliar rupiah per tahun. Profesi sebagai pengebor minyak tidaklah gampang, seperti juga pembersih ranjau darat, penambang belerang, Sherpa, dan tukang las bawah laut. Risiko berat mengancam pengebor minyak. Selain berada di tengah laut yang jauh dari akses manapun, durasi kerja pengebor minyak lebih lama. Tak jarang, mereka bekerja sepanjang 16 jam, tanpa istirahat dan terus-menerus. Ketika tak bekerja pun, mereka harus menerima risiko tak bisa tidur sepanjang 1-2 hari. Selain jauh dari keluarga, kecelakaan kerja yang mengancam nyawa mengintai setiap waktu. Kebakaran, ledakan, tenggelam, dan kecelakaan karena alat pengeboran adalah beberapa risiko yang harus dihadapi. Tapi, pemirsa Lenteng Channel jangan iri ya dengan imbalan yang mereka terima.
penghasilan pengebor minyak lepas pantai mencapai 945 juta rupiah hingga 1,8 miliar rupiah per tahun. Pembersih jendela gedung pencakar langit, 59 juta rupiah setiap bulan. Pembersih jendela gedung pencakar langit tak cukup hanya bermodal berani. Dia juga harus tak takut berada di ketinggian. Intinya, profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Taruhan nyawa mengintai meskipun para pembersih jendela ini memakai peralatan keselamatan. Kelalaian kecil bisa membuat berakibat fatal. Taruhannya adalah nyawa. Kondisi cuaca memengaruhi proses kerja para pembersih jendela. Ketika angin bertiup kencang, pekerja biasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kesalahan membaca kondisi angin dan kekeliruan alat bisa berakibat fatal. Imbalan yang diterima pembersih jendela berbeda di setiap negara. Di Dubai, pengelola gedung bisa menggelontorkan dana 5 miliar. Rata-rata para pekerja mendapat gaji 59 juta rupiah setiap bulan. Jepang adalah negara dengan pendapatan penduduknya yang sangat tinggi. Di negeri Sakura ini, pembersih gedung mendapat imbalan 8.000 sampai 10.000, sekitar 80 sampai 100 juta rupiah. Bagaimana dengan pembersih jendela gedung di Indonesia? Sayangnya, profesi ini belum mendapat apresiasi yang memadai. Dengan menganggap mereka sebagai pekerja kasar dan golongan rendah, mereka hanya mengantongi 1 juta rupiah sampai 2.500.000 rupiah saja. Mirip-mirip dengan pembersih jendela gedung, ada juga profesi tower climber atau pemanjat menara. Tantangannya sama, yaitu ketinggian. Biasanya, pendaki menara harus naik dengan ketinggian 1.500 kaki atau kira-kira 457 meter. Teknisi yang mengganti bohlam lampu di atas menara penyiaran biasanya dibayar 20.000 atau sekitar 320 juta sekali tugas tiap 6 bulan. Pekerja nuklir di Jepang, 10 juta rupiah per hari. Profesi dengan tingkat risiko yang sangat tinggi adalah pekerja nuklir. Profesi ini mengharuskan pekerjanya selalu siaga memperbaiki reaktor nuklir. Terpapar radiasi akibat reaksi nuklir secara terus-menerus bisa menyebabkan cacat seumur hidup. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Meskipun begitu, bayaran yang diterima untuk profesi ini tidak tanggung-tanggung. Perusahaan PLTN di Jepang menawarkan gaji 100.000 yen Jepang atau sekitar 10 juta rupiah per hari. Itulah beberapa profesi dengan tingkat risiko yang tinggi, tapi dengan imbalan tak kecil yang harus mereka terima. Sampai jumpa dengan tayangan Lenteng Channel selanjutnya. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.